Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, mu'takifin, mu'takifat, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah iktikaf di Masjid Nurul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan, kekuatan, kesehatan kepada kita. Alhamdulillah. Sampai malam ini kita masih ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah pertolongan Allah. Maka patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk menikmati al-ashrul awakhir min Ramadan. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongannya kemudian bisa menunjukkan kesungguhannya, bisa ittiba' Rasul. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat Aisyah radhiyallahu anha qalat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajidu fi ghairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 terakhir ini. Sebagaimana kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh kita. Itulah maka kita bersyukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang terbaik pada kehidupan kita, yaitu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jerih payah kita, pengorbanan kita, kesungguhan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa i'tikafana wa tilawatana wa tamim taqsirana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana. Ya Allah, terima ibadah kami, terima tilawah kami, terima itikaf kami, terima qiyamul lail kami, terima ibadah puasa kami, rukuk sujud kami, kerendahan kami, kehinaan kami, kesungguhan kami, kekhusyuan kami, terimalah ya Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua jerih payah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah maka para salafus saleh 6 bulan lamanya mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan Ramadan dan bisa mengisi Ramadan
dengan memaksimalkan ibadah di dalamnya. Dan kemudian para salafus saleh setelah melaksanakan ibadah Ramadan, setelah menyelesaikan ibadah Ramadan dengan segala jerih payahnya, dengan segala pengorbanannya, lalu selama 6 bulan salafus saleh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah maka mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah maka bagaimana tanda-tandanya bahwa ibadah kita Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam ini adalah tanda-tanda bahwa ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama adalah kita merasa khawatir. Khawatir jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus melakukan muhasabah, introspeksi bagaimana keikhlasan kita. Untuk apa kita duduk di sini, beriktikaf di sini, mengorbankan segala yang kita miliki, tenaga kita, waktu kita, harta kita tinggalkan keluarga untuk iktikaf di masjid yang kita cintai ini, untuk apa? Terus lakukan introspeksi agar kita terus melakukan perbaikan, meluruskan kembali niat kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah walladzina yu'tuna ma ataw wa qalu wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan sesuatu yang telah mereka berikan, sedangkan hati mereka merasa takut dan mereka menyadari bahwa sesungguhnya mereka akan ila rabbihim raji'un, akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka memberikan sesuatu, mereka menginfakkan sesuatu, mereka mengorbankan sesuatu, memberikan sesuatu, mengorbankan sesuatu dalam rangka melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan, melakukan berbagai amalan-amalan dengan mengorbankan sesuatu apa yang dia miliki. Tetapi qulubuhum, hati mereka, wajilatun, hati mereka takut. Mereka merasa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut jika di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia kembali mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan selama hidupnya, dan kemudian atau apa yang telah diberikan itu sia-sia, tidak diterima. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, ayat 60 dari surat Al-Mu'minun ini. Mereka yang memiliki rasa takut ini, ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yasriqun, ya Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang yang meminum khamr? Apakah mereka itu orang-orang yang mencuri sehingga merasa takut?
akan kembali kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha menanyakan tentang ayat ini. Orang-orang yang telah memberikan sesuatu, mengorbankan sesuatu, tetapi kemudian hatinya merasa takut, dan dia juga merasa bahwa dia akan kembali kepada Tuhannya. Apakah mereka orang-orang yang suka minum khamr ya Rasulullah? Apakah mereka orang-orang yang suka mencuri ya Rasulullah? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya bintas Siddiq, tidak wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. La ya bintas Siddiq, walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum ulaika alladhina yusari'una fil khairat. Tidak wahai Aisyah, mereka bukan orang yang suka meminum khamar. Mereka juga bukan orang yang suka mencuri. Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Mereka juga sholat. Mereka juga bersedekah. Tetapi mereka wahum yakhafuna, mereka takut, khawatir, alla yuqbala minhum, mereka khawatir minhum dari amal-amalnya itu alla tuqbala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ulaikal ladzina yusari'una fil khairat, mereka itu sesungguhnya adalah orang yang yusari'un, mereka yang bersegera fil khairat, di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi inilah yang telah kita sampaikan, bahwa kita terus melakukan introspeksi pada diri kita. Kita khawatir jangan-jangan jerih payah kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar menerima seluruh ibadah Ramadan kita. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tama'an, dengan perasaan khawatir tidak diterima, wa tama'a, dan berharap untuk diterima. Khawatir tidak diterima, tapi tama'a, berharap agar diterima amal-amalnya, tapi selalu khawatir, khaufa wa tama'a. Memang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa, yang ingin agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah innama ya taqabbalallahu minal muttaqin, dalam surah Al-Maidah. Innama ya taqabbalallahu minal muttaqin, sungguhnya hanya orang-orang yang bertakwa yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang senantiasa berhati-hati dalam melakukan amal-amalnya. Berhati-hati agar tetap sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang pertama. Tandanya bahwa ibadah Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terus merasa khawatir. Khawatir terhadap amal-amal Ramadannya, dan kemudian terus melakukan perbaikan-perbaikan. Yang pertama. Yang kedua, dia terbiasa berpuasa sesudahnya. Jadi setelah Ramadan ini orang yang puasa Ramadannya diterima oleh Allah, dia berpuasa lagi, melanjutkan puasa lagi setelah menyelesaikan
tukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum, setelah menyempurnakan bilangan harinya dan kemudian membesarkan Allah berhari raya, setelah Idul Fitri kembali berbuka, kemudian dia meneruskan puasanya. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali, dia mengatakan wa fi muawadatis siyami wa fi muawadatis siyami ba'da Ramadan, dan kebiasaan berpuasa muawadatis siyam ba'da Ramadan, setelah Ramadan, fawaidu adidatun, fawaid banyak, faidah atau manfaat, adidah yang beragam. Jadi kebiasaan berpuasa setelah Ramadan itu memiliki beragam fawaidu adidatun. Minha diantaranya anna muawadat siyami ba'da siyami Ramadan, sesungguhnya kebiasaan berpuasa setelah puasa Ramadan itu adalah alamatu qabuli siyami Ramadan. Itu adalah tanda qabuli siyami Ramadan, tanda diterimanya puasa Ramadan adalah membiasakan berpuasa setelah Ramadan. Itu adalah alamatu qabuli siyami Ramadan. Tanda bahwa ibadah Ramadan itu diterima adalah setelah menyelesaikan puasa Ramadan, dia lanjutkan lagi setelah hari raya. Fa inna Allah idza taqabbala 'amala 'abdin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menerima amal dari hambanya, itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal yang dilakukan oleh hambanya itu adalah waffaqahu li amali sholihin ba'dahu. Tandanya bahwa amal seorang diterima itu adalah Allah memberikan taufik, menolong dia untuk bisa melakukan amal soleh setelahnya. Jadi dia tidak berhenti untuk beramal soleh. Itu tandanya. Di bulan Ramadan rajin beramal soleh, tandanya kalau amal soleh diterima oleh Allah, setelah Ramadan dia akan melakukan amal soleh berikutnya. Ya, wafaqahu li amali salihin ba'dahu. Kama qala ba'dhum, sebagaimana disampaikan oleh sebagian ulama, thawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Thawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Pahala kebaikan itu adalah adanya kebaikan ba'daha, setelahnya. Jadi tandanya bahwa kebaikan diterima oleh Allah, seseorang itu melakukan kebaikan berikutnya. Jadi setelah melakukan kebaikan, dia melakukan kebaikan lagi. Itu tandanya bahwa kebaikan yang pertama itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana dzalika alamatu ala qabul hasanatil ula, itu sebagai tanda. Alamat ala qabul hasanatil ula itu sebagai tanda bahwa kebaikan yang pertama itu diterima oleh Allah. Karena seseorang itu melakukan kebaikan berikutnya, maka kebaikan yang pertama itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama anna man amila hasanatan, sebagaimana jika seseorang melakukan amal baik, summa atba'aha, kemudian dia mengikutinya bisayiatin, dengan amal yang buruk,
Tadi amal baik diikuti amal baik berikutnya, tandanya bahwa amal baik yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, ini dia melakukan amal baik tetapi kemudian ittaba'a bisayyi'atin. Dia ikuti amal baik itu bisayyi'atin dengan amal yang buruk. Kalau seperti itu keadaannya, maka kana dzalika alamatu raddil hasanat. Itu berarti tanda bahwa kebaikan yang dilakukan yang pertama itu raddul hasanat. Raddun berarti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia kebaikan yang dilakukan itu kemudian diikuti keburukan. Semat habis sayiatin. Karena dzalika alamat raddil hasanah wa adami qabuliha, yang berarti wa adami tidak qabuliha diterima, berarti tidak diterima amal. Itulah maka kebaikan yang kita lakukan mesti terus kita jaga dengan kebaikan yang lain. Jika kebaikan itu kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, dia akan mendorong seseorang itu melakukan kebaikan berikutnya. Tetapi kalau kebaikan yang kita lakukan tidak mendorong untuk melakukan kebaikan berikutnya, maka perlu introspeksi. Untuk apa kita melakukan kebaikan sesungguhnya? Ikhlas enggak kita melakukan kebaikan itu? Karena apalagi kalau kemudian kebaikan itu diikutinya dengan keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Bahwa kebaikan, tanda bahwa kebaikan yang pertama itu raddun, ditolak, atau adamu qabul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebiasaan puasa, tadi sudah kita jelaskan bahwa diantaranya mungkin setelah puasa Ramadan, ada puasa Syawal. Maka nanti setelah Ramadan, kita puasa Syawal apa tidak? Kalau sudah tahu begini, kita berharap pada Allah supaya puasa Ramadan kita sudah berjerih payah 1 bulan. Dan yajtahidu fil asril awakhir, ittiba' Rasul. Kemudian giliran sampai Syawal dia enggak melakukan, dipertanyakan. Untuk itulah maka Syawal, man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittata min Syawalin, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamidahr, maka itu seperti puasa 1 tahun. Jadi kalau puasa Ramadan sudah kita selesaikan, hari raya tidak boleh berpuasa, berhenti 1 hari, hari berikutnya puasa 6 hari, maka dia seperti puasa 1 tahun. Karena menurut keterangan ulama dan juga berdasarkan ketentuan yang ada, bahwa dalam Quran juga disebutkan bahwa kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka 1 bulan berarti sama dengan 10 bulan. 6 hari berarti 60 hari, 2 bulan. 10 ditambah 2, 12, 1 tahun. Jadi nanti kita ikuti puasa kita ini, agar puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syawal kita mesti bersemangat. Ayamul bid, Daud, Senin Kamis, memang sunnah semuanya. Ya. Tapi tanda bahwa puasa kita diterima adalah mengikuti dengan puasa-puasa yang lain. Tapi ibadah-ibadah sunnah adalah pilihan. Intinya jangan sampai kita tidak puasa sunnah sama sekali ini, dalam 1 tahun itu. Cuma ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi yang pertama selalu khawatir sehingga terus berusaha untuk memperbaikinya. Yang kedua, dia ikuti ibadah puasa dengan puasa-puasa yang lain. Dia ikuti amal solehnya dengan amal soleh yang lain. Yang ketiga, tanda bahwa
ibadah Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semakin rajin beribadah. Jadi setelah Ramadan selesai nanti bagaimana? Setelah semakin rajin beribadah itu perbandingannya adalah sebelum Ramadan. Jadi sebelum Ramadan kayak apa, ditarbiyah di Ramadan, setelah Ramadan nanti kayak apa. Setelah Ramadan, sebelum Ramadan dia malas ke masjid, malas untuk sholat berjamaah. Ramadan mendidiknya untuk rajin ibadah di masjid. Setelah Ramadan dia semakin rajin sholat di masjid, tanda bahwa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda jika sebelum Ramadan malas ke masjid, Ramadan rajin ke masjid, setelah Ramadan malas ke masjid, tidak ke masjid lagi. Masjidnya hanya Ramadan aja. Tanda bahwa dipertanyakan Ramadannya ini berarti gagal, kan mendidik dia untuk rajin ke masjid. Sebelum Ramadan rajin semangat untuk membaca Quran, Ramadan tambah giat, setelah Ramadan tetap semangat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baca Qurannya hanya Ramadan aja, dipertanyakan sesungguhnya apa dia. Karena tandanya itu adalah dia semakin rajin beribadah. Sudah disampaikan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, inna min alamati qabli syahr Ramadan, sesungguhnya tanda bahwa ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah antakuna halul muslim ba'dahu ahsanu min halihi qabla Ramadan. Ya, tandanya adalah bahwa keadaan seorang muslim setelah Ramadan itu ahsanu min halihi, lebih baik keadaannya. Ya, lebih baik qabla Ramadan dibandingkan sebelum Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanata tad'u ilal hasanah, karena sesungguhnya kebaikan itu akan, tadi sudah kita sampaikan, mendorong atau mendorong ilal hasanat, melakukan kebaikan berikutnya. Wal amalu saleh yad'u ila amali saleh, dan amal soleh itu juga mendorong seseorang untuk melakukan amal soleh berikutnya. Ketika amal soleh yang dilakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang ketiga. Jadi semakin rajin beribadah. Lalu yang keempat, dia terbiasa berkata yang baik. Ramadan telah mendidik kita. Mangkana yaumu saumi ahadikum fala yarfas wala yaskhab. Ya. Fa in syabahu ahadun aw qatalahu walayaqul inni shaimun. Orang siapa yang berpuasa di antara kalian, fala yarfus, jangan berkata kotor, jangan membuat gaduh, ribut, ya. Jadi dia akan terbiasa karena dia tidak ingin puasanya rusak. Rasul juga pernah bilang, man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang siapa yang tidak bisa menjaga lisannya dari perkataan dusta, dan juga tidak menjaga dirinya dari perbuatan dusta, dan juga tidak bisa menjaga dirinya berbuat al-jahla. Berbuat jahla itu perbuatan bodoh, artinya perbuatan yang menyimpang,
perbuatan yang salah, wal jahla, perbuatan yang buruk, perbuatan jahat, maka falaisa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak memerlukan laparmu, hausmu, dia diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tandanya bahwa puasanya berhasil setelah puasa dia yang dulunya sering berkata-kata yang tidak baik, dia berpuasa yang berarti imsak, mengendalikan dirinya untuk tidak berkata yang buruk, dijaganya sampai selesai Ramadan. Dia tetap menjaga lisannya untuk berkata yang baik, karena sesungguhnya setiap perkataan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkataan yang keluar dari lisan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah maka bukti keimanan seseorang kepada Allah dan juga hari akhir adalah selalu berkata yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik diam. Puasa mengajari kita, karena puasa itu imsak, mengendalikan diri agar tidak berbicara yang buruk, berbicara yang tidak ada manfaatnya. Kita diajari Ramadan ini dengan memanfaatkan waktu yang ada ini, memanfaatkan waktu yang ada dengan memanfaatkan lisan kita untuk berzikir kepada Allah, bersolawat, berzikir, kalimah-kalimah thayyibah, tilawah Quran, dan ucapan-ucapan baik lainnya. Jamaah i'tikaf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya tanda bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah selalu beristighfar. Selalu beristighfar. Kenapa selalu beristighfar? Karena ini kita manusia yang selalu salah, selalu banyak kekurangan, kekhilafan kita. Seperti disebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin, pendakian menuju Allah Subhanahu wa taala, kata yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Waqad qila, dan sungguh telah dikatakan oleh Ibnul Qayyim, alamatur ridallah 'anil insan, tanda bahwa Allah ridho kepada seseorang itu jika kamu merasa i'radu an nafsik, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, merasa tidak ada daya, upaya, la haula wala quwata illa billah, kecuali semua pertolongan Allah. Allah ridho kalau kita terus merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatu qabli amalik ihtiqaruhu wa istiqlaluhu wa sigharuhu qalbik. Tanda bahwa amalmu diterima adalah hatimu merasa kecil, amalmu merasa sedikit, dan dirimu merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hatimu merasa bahwa nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, ya, merasa sedikit amal kita, hina, tidak pernah merasa cukup dengan amal-amal ini. Hatta innal 'arifa la yastaghfirullaha uqaiba ta'atih. Hingga sesungguhnya orang yang benar-benar mengetahui akan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mengakui, memahami Allah Subhanahu wa taala, maka
seseorang itu akan la yastaghfirullah. Dia senantiasa beristighfar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Uqaiba ta'atihi, setelah melakukan ketaatan. Jadi setelah melakukan ketaatan itu justru beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza salama minas salati istighfarallah thalathan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah salam dari salatnya, mengucapkan salam, mengakhiri salatnya dengan salam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfarallah thalathan. Rasulullah beristighfar, memohon ampun 3 kali. Rasulullah habis salat minta ampun sama Allah. Merasa bahwa jauh dari, masih ada perasaan belum sempurna. Ini Rasulullah, apalagi kita. Maka kita juga disunahkan untuk ittiba Rasul ini ya. Untuk habis sholat kita istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jauh dari sempurna sholat kita. Merasa bahwa belum sempurna. Maka doa kita kan, wa tamim taksiran, ya Allah, sempurnakan kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Wa amarallah ibadahu al-istighfar uqaibal hajj. Dan Allah juga perintahkan beristighfar setelah menunaikan ibadah haji. Wa madahahum, dan Allah memuji mereka alal istighfar, memuji orang-orang yang beristighfar. Allah memuji orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala uqaiba qiyamil lail, setelah salat malam. Allah memuji orang yang memohon ampun kepada Allah setelah salat malam. Wa syara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam uqaibat tuhuri at-taubah wal istighfar. Dan Rasulullah mensyariatkan untuk bertaubat dan beristighfar setelah bersuci. Faman syahida wajiba rabbihi, maka barang siapa yang tahu banyaknya kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan kepada Rabb-nya, serangkaian berbagai macam amal-amal soleh, perintah-perintah Allah, wa miqdaru amalihi, dan terbatasnya amalnya. Banyak perintah Allah tetapi sedikit yang bisa kita lakukan, wa miqdaru amalihi. Dan kalau orang tahu banyaknya perintah Allah dan sedikit yang dia lakukan, dan kalau orang tahu bahwa banyak aiba nafsihi, banyak aibnya, banyak celanya, banyak keburukannya, lam yajid buddan min istighfari rabbihi minhu, maka tidak bisa tidak, artinya sudah semestinya dia senantiasa memohon ampunan dari Tuhannya. Wahtiqarihi, dan merasa hina di hadapan Tuhannya, iyahu wastiqarihi iyahu, dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wastisgharahu, dan merasa saghir, istighar, merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah itikaf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya tanda bahwa puasanya diterima oleh Allah adalah terbiasa sholat malam. Sholat malam yang sudah kita lakukan ini mesti kita terus jaga sampai habis lebaran nanti, kita tetap lakukan sholat malam sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW, dan malaikat Jibril bilang, ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamuhu billail, mulianya seorang mukmin itu adalah berdirinya, qiyamuhu, berdirinya billail, untuk sholat malam. Maka seorang mukmin menjadi mulia, menjadi terhormat
di hadapan Allah jika dia berdiri dan sholat malam. Wa izzuhu, dan izzahnya, harga dirinya. Harga diri seorang mukmin itu memiliki izzah, kehormatan, itu istighna itu merasa cukup anin nas dari manusia, artinya tidak butuh terhadap manusia, butuhnya kepada Allah, merasa cukup, tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain. Istighna'uhu anin nas. Jadi kemuliaannya ada di sholat malam, harga dirinya, izzahnya ketika dia tidak menggantungkan hidupnya kepada manusia. Istighna, merasa cukup, tidak butuh, tidak merepotin, buat repot orang lain gitu ya, memberatkan orang lain dan seterusnya. Kemudian selanjutnya juga orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima ibadah puasanya adalah dia akan beribadah, tadi udah awal kita sampaikan, terus memperbaiki keikhlasannya, kan lebih ikhlas beribadah. Sebagaimana puasa ini kita betul-betul kita laksanakan ikhlas karena Allah. Buktinya kita bertahan sampai hari yang ke-26 ini, dan malam yang ke-27 ini kita masih bertahan, dan kita menjaga agar keikhlasan itu ada pada hati kita, bahwa semua ini kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala dan karena ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keikhlasan itu tetap dijaganya dan selalu berusaha untuk mengintrospeksi dirinya agar tidak salah dalam beramal ini, tidak karena yang lain tapi murni karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Lalu kemudian orang yang tandanya bahwa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lebih senang berkumpul dengan orang-orang soleh. Seperti selama Ramadan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang soleh. Betapa nikmatnya kita berkumpul dengan orang-orang soleh seperti ini. Dan memang Allah akan kumpulkan orang-orang soleh itu bersama orang-orang soleh yang lain. Bahkan Rasulullah sampaikan, ruh kita ini kan ada fisik ya, ada jasad dan ada ruh. Rasulullah bilang al arwah junudum mujannadah. Ruh itu dikeluarkan, dikumpulkan bagaikan prajurit yang setingkat, dikumpulkan dalam satu barisan yang sama pangkatnya. Begitu juga ruh kita ini. Insya Allah mudah-mudahan kita memiliki ruh yang baik sehingga kemudian dikumpulkan oleh Allah bersama dengan ruh-ruh yang baik. Seperti di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan pertemanan dengan orang soleh ini akan memotivasi kita untuk melakukan amal soleh. Ada suasana musabaqah. Ada suasana fastabiqul khairat, musabaqah ya, berlomba dalam kebaikan. Karena kita bisa terinspirasi dari teman-teman kita yang semangat untuk melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan ini. Dan orang-orang yang diterima ibadah Ramadannya, dia akan selalu mencari teman yang bisa memotivasi dirinya, menginspirasi dirinya untuk melakukan amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah Ramadannya adalah dia akan
lebih sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian. Karena tidak ada orang hidup yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Karena Allah bilang, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannahum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wabashshiris sabirin. Dalam surah Al-Baqarah 155. Sungguh pasti kami akan uji kalian. Pasti Allah bilang begitu. Jadi enggak ada orang yang diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melewati ibadah puasa ini, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesungguhan kita, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kesungguhan kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Dengan segala keterbatasan yang ada, kemudian kita terus bisa berusaha menyempurnakan ibadah Ramadan ini. Kemudian selanjutnya yang perlu juga dijaga bagi orang yang ingin agar Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai saudaranya. Ada rasa cinta persaudaraan tertanam dalam diri kita melalui majelis iktikaf ini. Kita bisa saling ketemu, saling mendoakan, saling berbagi, saling menolong satu dengan yang lain. Ukhuwah tertanamkan, terdidik melalui ibadah Ramadan ini. Untuk itulah maka persaudaraan yang saling mencintai, tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, itu kita jaga. Saling mencintai, saling memberi, ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena tidak, Allah sudah pertemukan kita dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik ini akan saling menguatkan, saling memberikan inspirasi satu dengan yang lain, saling menolong, saling meringankan, bukan memberatkan. Tadi sudah kita jelaskan juga bahwa kehormatan seseorang itu, izzah seseorang itu ketika dia tidak mau merepotkan temannya, memberikan beban kepada temannya, tapi justru dia kehadirannya meringankan beban saudaranya. Demikian, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tetap mengumpulkan kita bersama dengan orang-orang baik insyaallah yang beriktikaf ini, dan kemudian Allah kumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti, dan kita saling menguatkan, dan mudah-mudahan kita juga diberi terus kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ibadah Ramadan dan dipertemukan kembali oleh Allah di Ramadan yang akan datang. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.